شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima qad 'allamtana warzuqna ilma tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Pemirsa kanal Pia Tengaran yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga di hari ke-7 di bulan Ramadan kali ini kita masih sanggup melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh puasa dan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ke-7 bulan Ramadan ini, insyaallah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Hamdani Zahid, hafizallahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ahlan salam. Gimana kabarnya Ustaz? Hayakumullah, alhamdulillah bikhair. Sahur tidak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan kajian singkat sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang sebuah judul, yaitu kita fahami agar tidak salah prioritas. Nah, judul ini membahas tentang apa Ustaz? Terkait meluruskan beberapa hal. Nah, ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah. Khair insyaAllah. Taib, pendengar yang dirahmati, pemirsa kanal Pia Tengaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mendengarkan dari Ustaz Hamdani Zahid hafizallahu taala, falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat keamanan negeri, serta nikmat kesempatan hidup hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayah kepada kita agar kita senantiasa istiqamah di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa perkara yang perlu kita luruskan sebagai kaum muslimin yang diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan ini, agar kita tidak salah faham terhadap ibadah-ibadah yang sudah sebagian orang melakukannya. Terkait nikmat di bulan suci Ramadan, Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, "Fa inna man adraka syahra Ramadan wa makkanahu Allahu minal intifa'i bihi faqad an'ama Allahu alaihi ni'matan 'azimatan la ya'diluha syai'." Barang siapa yang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan Allah memberinya kemampuan dan kemudahan untuk memanfaatkan sebaik mungkin ibadah di bulan tersebut, maka sejatinya dia telah diberi nikmat yang besar tiada tanding. Dan Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah pernah mengatakan, "Idzu anfusakum biman mata wa lam yudrik Ramadan. Kam fatahu minal hasanat wa man baqiya ba'dahu fa adrakahu wa taraka al-amal. Kam ya'tarihi minal hasarat." Ingatkan diri kita, nasihatkan diri kita
dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia dan tidak memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, berapa banyak peluang kebaikan yang terluput dari mereka. Dan nasihati diri kita dengan orang-orang yang diberi kesempatan namun tidak mau beramal di bulan Ramadan. Betapa banyak pula penyesalan yang akan dia dapatkan. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, "Tallahi law qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan." Seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, mintalah satu hal yang pasti akan dikabulkan oleh Allah, maka mereka pasti akan memilih kembali ke dunia satu hari saja di bulan suci Ramadan. Sehingga kita yang saat ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan ini, seharusnya berusaha memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan agar kita tidak salah prioritas. Dan insya Allah kita akan menjelaskan beberapa perkara, Ustaz. Insya Allah beberapa perkara yang mesti kita luruskan terkait ibadah-ibadah atau beberapa ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, yang pertama, meluruskan pemahaman terkait waktu mustajab di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan ketakwaan. Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak doa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait kewajiban berpuasa dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di tengah-tengah pembahasan tentang bulan Ramadan, Allah Ta'ala menyelipkan satu ayat tentang berdoa, yaitu pada ayat 186. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah, jelaskan kepada mereka, aku dekat. Aku pasti mengabulkan doa orang yang meminta. Hendaknya mereka merealisasikan keimanan dan taat kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Namun pada poin ini, Ustaz, kita perlu luruskan, yaitu apa yang tersebar di kalangan masyarakat, yakni mengkhususkan dan meyakini bahwa waktu mustajab itu hanya beberapa saat sebelum berbuka puasa. Sehingga mereka dari pagi harinya, sebagian mereka itu jarang berdoa. Dan mereka justru berdoa habis-habisan sebelum adzan maghrib. Padahal yang benar adalah seluruh waktu di bulan Ramadan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Salih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan, yushra'u lis-shaimi al-iktsaru minad du'a fi yaumihi kullihi. Disyariatkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa di sepanjang harinya dia berpuasa. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tidak disebutkan dalam lafaz ini waktu mustajab adalah qubail maghrib atau sebelum maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan, "Wa ma yadhunnuhu ba'dun nas min ikhtisasi waqti ad-du'a'i bima qubailil fitri ghairu sahih." Adapun apa yang tersebar di sebagian kalangan masyarakat terkait pengkhususan waktu mustajab, yakni sesaat sebelum maghrib, ini pendapat yang keliru. Fasaimu yaumuhu kulluhu waqtun lid-du'a'i wa kadzalika 'inda fitrihi. Orang yang berpuasa doanya itu mustajab di sepanjang hari dia berpuasa, bahkan setelah dia
berbuka puasa. Ini perkara yang pertama. Karena sebagian saudara kita hanya berdoa di sesaat sebelum maghrib. Padahal yang benar adalah tidak ada pengkhususan waktu sebelum maghrib dalam berdoa. Seluruh waktu orang yang berpuasa, doanya mustajab insya Allah. Ini perkara pertama yang perlu kita luruskan. Baik. Kemudian, perkara yang kedua yang perlu kita luruskan, ini untuk saudari-saudari kita, para wanita muslimah. Baik. Sebagian wanita muslimah yang sedang haid atau datang bulan, malah meliburkan seluruh aktivitas ibadahnya di bulan suci Ramadan. Padahal wanita haid hanya dilarang apa? Berpuasa, sholat, dan berhubungan. Itu saja. Adapun berzikir, membaca Al-Quran dengan hafalannya, kemudian memperbanyak doa kepada Allah, ini boleh. Sebagian wanita muslimah meliburkan seluruh kegiatan ibadahnya di bulan suci Ramadan dengan alasan saya sedang haid. Ini kerugian yang besar. Ketika seorang wanita muslimah sedang haid, dia hanya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan. Selain daripada itu, dia harus tetap memaksimalkan ibadahnya, terutama di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, annal haid wan nufasa yushra'u lahuma dzikrullahi wa tasbihuhu wa tahmiduhu wa tahliluhu wa takbiruhu. Seorang wanita muslimah yang sedang haid atau sedang nifas, disyariatkan baginya untuk memperbanyak zikir kepada Allah, untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, wa huduri halaqatil ilmi, dan menghadiri majlis-majlis ilmu, wa sama'il Qur'an mimman yatluhu, mendengar Al-Quran dari orang yang membacanya, atau dia meminta tolong kepada anaknya atau saudaranya untuk membacakan dia Al-Quran, wal musyarakatu fi kulli khair, dan ikut serta dalam kebaikan-kebaikan atau ibadah yang masih boleh dilakukan oleh seorang wanita haid. Dan juga termasuk membaca Al-Quran, wala taqra'ul Quran minal mushaf, kecuali memegang mushaf. Dia tidak boleh memegang mushaf. Amma an dhahri qalbin fassahihu annahu yajuzu laha. Adapun membaca secara hafalan, maka boleh. Boleh. Ada wanita muslimah yang sedang haid beralasan, saya tidak bisa membaca Al-Quran Ustaz, karena hafalan saya sedikit. Membaca Al-Quran, seandainya kita mengulang-ulang Qul huwallahu ahad, membaca Al-Quran atau bukan? Membaca Al-Quran. Seandainya orang mengulang-ulang Al-Fatihah, termasuk membaca Al-Quran. Tidak harus kemudian dia membaca ayat-ayat yang malah dia tidak hafal. Maka jangan sampai seorang wanita muslimah kehilangan kesempatan beribadah dengan alasan dia sedang haid. Ini perkara kedua yang perlu kita ingatkan kepada saudari-saudari kita muslimah yang barangkali sedang haid di bulan suci Ramadan. Tidak semua ibadah haram bagi mereka. Hanya beberapa ibadah saja. Adapun ibadah yang masih boleh, tetap dia harus memaksimalkan ibadah tersebut. Kemudian perkara yang ketiga, Ustaz. Ini termasuk kekeliruan yang sering terjadi di sebagian kalangan di bulan suci Ramadan. Yaitu salah prioritas dalam memakmurkan masjid. Sekarang kita tanya, di bulan Ramadan lebih ramai mana? Sholat tarawih atau sholat fardu? Sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya? Sunnah. Sholat fardu? Wajib. Hukumnya wajib. Dan kita dapati potret kehidupan sebagian masyarakat muslim itu hanya meramaikan masjid ketika sholat tarawih dan melalaikan sholat-sholat fardu. Melalaikan sholat-sholat fardu. Kita dapati sholat-sholat fardu, masjid kosong, sepi. Kecuali hanya satu saf, dua saf. Adapun sholat tarawih, semuanya hadir. Itu bagus, itu baik. Tapi salah prioritas juga salah. Tidak benar, kurang tepat. Ya, seandainya kita bisa memakmurkan masjid dalam sholat tarawih, dalam sholat-sholat sunnah, kita harusnya lebih semangat memakmurkan masjid dalam ibadah-ibadah yang fardu. Ya, ini banyak terjadi dari kalangan kaum muslimin, dan kita harus ingatkan diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, bahwa
seandainya kita memiliki semangat yang kuat untuk menghadiri sholat tarawih, kita harusnya lebih memiliki semangat untuk menghadiri sholat-sholat berjamaah fardu di masjid, meramaikan, lebih diramaikan lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan fardu yang telah aku wajibkan. Dan Allah di sini mengutamakan amalan yang fardu. Kemudian Allah menyebutkan amalan yang sunnah. Ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seseorang terus-menerus mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya. Yang pada intinya hadis ini yang diutamakan adalah ibadah yang fardu, kemudian yang sunnah. Maka nasihat untuk saya pribadi dan juga para pemirsa sekalian, jangan salah prioritas dalam memakmurkan masjid. Seandainya kita bisa memakmurkan masjid dalam sholat tarawih sampai parkiran penuh, semuanya keluar rumah, maka harusnya kita lebih bersemangat dalam memakmurkan masjid dalam ibadah-ibadah yang fardu. Ini perkara yang ketiga. Kemudian perkara yang perlu kita luruskan di bulan suci Ramadan adalah perkara-perkara yang secara hukum asalnya adalah perbuatan maksiat dalam Islam, maka itu tidak akan pernah menjadi halal hanya karena adzan maghrib. Contohnya, ada orang ingin main judi. Belum azan maghrib. Jangan jadikan adzan maghrib waktu melampiaskan maksiat-maksiat yang tertahan di pagi hari. Tidak. Jadi, perkara-perkara yang secara asalnya hukumnya adalah perbuatan maksiat, maka perkara tersebut tidak akan pernah menjadi halal hanya karena adzan maghrib. Karena sebagian saudara-saudara kita menahan maksiatnya di pagi hari, kemudian melampiaskan seluruh maksiat tersebut kapan? Di malam hari. Ini benar atau keliru, Ustaz? Ini keliru. Ya. Jadi tidak ada kaitannya adzan maghrib untuk menghalalkan sesuatu yang sebenarnya maksiat. Adzan maghrib itu hanya menghalalkan makan, minum, dan berhubungan saja. Adapun maksiat tidak dihalalkan oleh adzan maghrib atau terbenamnya matahari. Kita lihat sebagian saudara-saudara kita, mereka tidak mau pacaran di pagi hari. Mereka tidak mau minum khamar di pagi hari. Mereka tidak mau main kartu di pagi hari. Mereka tidak mau. Tapi di malam harinya, semua maksiat-maksiat yang tertahan di pagi hari, mereka lampiaskan di malam hari. Ini perkara yang sangat keliru yang mesti diluruskan. Jadi saya ulangi dan tekankan, perkara-perkara yang secara asal adalah perbuatan maksiat tidak akan pernah menjadi halal hanya karena terbenamnya matahari. Dan ini sering terjadi. Ini perkara yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara hal yang mesti kita luruskan di bulan suci Ramadan adalah hadis dhaif tentang tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Di dalam sanadnya terdapat Ma'ruf ibnu Hasan dan Sulaiman ibnu Amr, yang keduanya adalah sangat lemah. Sangat lemah. Karena hadis ini secara lafaznya juga bertentangan dengan maksud disyariatkannya berpuasa. Berpuasa bukan berarti kita menampakkan kondisi terlemah kita sebagai seorang muslim. Bukan. Justru berpuasa itu kita ingin menampakkan betapa Allah itu menolong kita dalam urusan ibadah. Bukan karena fisik kita, tapi karena pertolongan Allah. Bahwa seseorang atau seorang muslim yang berpuasa bisa memaksimalkan ibadah. Tidak kemudian beralasan naumus shaim ibadah. Ayah, kenapa nggak kerja? Kan tidurnya orang berpuasa ibadah. Nak, kenapa nggak sekolah? Tidurnya orang berpuasa ibadah. Nak, kenapa nggak baca Quran? Tidurnya orang berpuasa ibadah. Akan hancur semuanya. Akan kacau. Maksud disyariatkannya puasa. Ya. Ini perkara yang kelima. Kemudian
perkara yang keenam yang mesti kita luruskan di bulan suci Ramadan adalah puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi juga menjaga lisan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash." Ada orang berpuasa, dia tidak mendapatkan bagian kecuali hanya lapar dan haus saja. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb." Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa itu juga menahan diri dari berkata yang jorok atau perbuatan yang fahish, perbuatan yang jelek. Jika ada seseorang yang mencelamu atau berbuat jahil kepadamu, katakan saya sedang berpuasa. Banyak orang-orang yang misalnya bukber dengan teman-temannya. Dia memiliki dua menu. Menu setelah azan daging sapi, menu sebelum azan daging temannya sendiri. Ya, sembari menunggu azan maghrib misalnya. Maka jangan sampai kemudian kita hanya menahan lapar dari makan dan tidak menjaga lisan kita dari daging saudara kita sendiri. Karena yang namanya ghibah itu dosa paling nikmat yang bikin candu dan tidak mungkin dalam satu majelis hanya menggibahi satu orang. Tidak mungkin. Ketika sudah mulai majelis ghibah, maka akan muncul nama-nama yang lain untuk digibahi. Ketika satu di antara mereka tidak hadir, maka satu inilah yang akan menjadi objek gibahnya. Maka kita perlu memperhatikan ya bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan minum. Kemudian di antara perkara yang mesti kita luruskan yang ketujuh adalah merasa futur, merasa harus berhenti beribadah hanya karena sudah melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Sebagai contoh, ada orang iktikaf di masjid. Kemudian dia melihat malam 21 itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Dengan melihat tanda-tanda ini dia menjadi lemah. Ya, Lailatul Qadarnya sudah lewat. Berarti malam 22 sampai 30 kita ya biasa aja. Wong Lailatul Qadar sudah lewat. Ini salah. Karena Nabi SAW memerintahkan kita memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir. Bagaimana jika tanda-tanda Lailatul Qadar terlihat di malam 21? Maka jawabannya apa? Barangkali tanda-tanda di malam 23 lebih lengkap daripada tanda-tanda di malam 21. Kalau kita melihat tanda-tanda Lailatul Qadar di malam 23, barangkali tanda-tanda Lailatul Qadar di malam 25 lebih komplit daripada tanda 23. Jadi, hanya karena kita melihat tanda Lailatul Qadar di malam 21, bukan berarti kemudian kita sudah futur, harus berhenti beribadah. Ya, sudah lewat. Tidak ada istilah lewat selama bulan Ramadan itu masih ada. Bulan Ramadan itu sendiri bulan kemuliaan. Bulan dilipatkan ganda. Sehingga jangan hanya fokus kepada Lailatul Qadar saja, tanpa melihat kepada sisa-sisa dari bulan suci Ramadannya. Ini 7 perkara yang barangkali kita ingatkan saudara-saudara kita agar tidak salah prioritas dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Amin. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Ini sangat-sangat membuka mata. Mudah-mudahan di sini untuk anak pribadi, khususnya untuk pemirsa semuanya, anak bantu singkatkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Hamdani, hafizahullah ta'ala, bahwa ada perkara-perkara yang banyak yang salah kaprah, Ustaz ya. Banyak yang salah kaprah dari para kaum muslimin. Yang pertama tadi waktu mustajab. Betul, Ustaz? Waktu mustajab berdoa itu bukan hanya sebelum menjelang berbuka. Bukan hanya sebelum matahari terbenam, namun seluruh waktu bagi orang yang berpuasa adalah mustajab. Kemudian yang kedua adalah perkara bagi kaum wanita muslimah tentang haid ya, Ustaz ya. Bahwa mereka seolah-olah meninggalkan seluruh amalan. Padahal ternyata yang
masih bisa dikejar, masih banyak. Masih Ustaz, banyak. Masih banyak. Sahih. Berzikir, Nah, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Nah, sah. Kemudian selanjutnya ada salah prioritas Nah, dalam memakmurkan masjid. sah. Yang fardu dibuat sepi. Nah, Kemudian yang sunnah dibuat ramai. nah, Lebih baik diramaikan keduanya. Sahih. Betul, Ustaz. nah. Kemudian tadi ada perkara yang keempat adalah Perkara perkara yang maksiat itu mulai halal setelah adzan maghrib. Iya. Ini juga salah kaprah bahwa yang sudah aslinya hukumnya tidak boleh, maka tidak boleh juga dilakukan setelah adzan maghrib. Kemudian yang kelima, perkara yang kelima ada hadis dhaif tentang tidurnya orang yang berpuasa. Nah, ini jangan sampai puasa yang harusnya memaksimalkan ketaatan malah hanya dibuat tidur-tidur saja. Kemudian yang keenam, perkara yang keenam adalah menjaga lisan, bahwa puasa tidak hanya menjaga lapar dan dahaga saja. Kemudian yang ketujuh adalah perkara tentang merasa futur karena telah melihat tanda-tanda dari Lailatul Qadar. Semoga 7 perkara ini dapat dipraktikkan atau dijauhi, Ustaz, ya. Kita pahami agar tidak salah prioritas. Sahih. Kita pahami agar tidak salah prioritas. Mungkin ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Boleh, Ustaz, ya? Insyaallah. Kalau bisa saya jawab. Insyaallah. Ini mungkin terkait haid, Ustaz. Untuk wanita muslimah. Ini banyak sekali. Mungkin ada sebagian wanita itu yang takhir, Ustaz. Mengakhirkan ketinggalan, entah kelupaan atau apa, sehingga akhirnya waktu menggantinya itu tidak cukup. Waktu menggantinya untuk misalnya Ramadan tahun lalu itu belum diganti-ganti. Misalnya ada 15 hari tidak diganti. Kemudian ternyata melahirkan. Sudah mendekati bulan Ramadan, bahkan saat ini posisinya sedang menyusui. Nah, ini bagaimana langkah bijak? Apakah harus membayar fidyah atau harus mengganti nanti setelah Ramadan selanjutnya atau bagaimana, Ustaz? Kalau dia mampu mengganti setelah Ramadan selanjutnya, dia menggantinya. Tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan bayinya dan bisa membahayakan dirinya dan dia lebih tahu kondisi itu, maka dia boleh membayar fidyah. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khairan. Baik. Masya Allah. Sore hari ini alhamdulillah ini daging sekali, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz Hamdani atas pemaparannya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menemani waktu ngabuburit antum di rumah, dimanapun antum berada. Barangkali masih ada yang di jalan menuju rumahnya dari pulang bekerja, menonton video ini, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan pada kita semua. Akhir kata, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Fi amanillah. Insyaallah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان